Tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tawasulnya, jadi tawasul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi, ini merupakan bid'ah. Dengan bentuk tawasul tersebut tidak mengantarkan kepada peribadatan. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka juga bertawasul. Dalam ayat seperti kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ya. Mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka seperti Lata, Uzza dan yang lainnya dalam rangka untuk menyembah Allah. Perhatikan sini. Jadi mereka menyembah sesembahan-sembahan mereka dalam rangka untuk menyembah apa? Allah. Jadi mereka masuk dalam kesyirikan dalam bab syafaat. Akan tetapi tatkala mereka minta syafaat kepada sesembahan-sembahan mereka disertai dengan peribadatan. Sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Entah dengan menyembelih untuk mereka, entah dengan meminta kepada mereka, ya, entah dengan ketundukan, ya, kerendahan di hadapan sembahan-sembahan mereka tersebut, sehingga mereka bukan hanya sekedar bertawasul secara murni, tetapi disertai dengan peribadatan kepada sembahan-sembahan tersebut. Adapun praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tatkala pergi ke kuburan Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya gini dan demikian. Mohonkanlah kepada Allah. Kalau hanya sekedar ini, maka ini bid'ah, bukan apa? Bukan syirik. Karena dia tidak ada bentuk peribadatan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Beda kalau dia mengatakan, ya Rasulullah tolong saya, ini kesyirikan seperti ini. Turunkanlah hujan bagi saya, ini kesyirikan, berarti minta kepada Nabi. Beda kalau permintaannya dalam bentuk, tolong sampaikan permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan kesyirikan, ini hanyalah apa? Bid'ah. Adapun hadis orang buta tadi adalah minta doa Nabi tatkala Nabi masih hidup. Tidak jadi masalah, kita sepakat bahwasanya doanya orang yang hidup, ya, itu bermanfaat. Kemudian tawasul seperti ini, kenapa kita cegah dan kita larang, kita katakan bid'ah? Karena dia bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. 54 tentang hukum wasilah atau tawassul. Jadi wasilah, tawassul secara bahasa artinya menyampaikan serta mendekatkan kepada sesuatu. Bentuk jamaknya wasail. Al-Fairuz Abadi menyebutkan wasala ilallahi tausilan, yaitu mengamalkan suatu amalan dengannya ia dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagai perantara. Dalam Al-Qamusul Muhit. Sedangkan wasilah secara syar'i, yaitu yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah segala hal yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah berupa amal ketaatan yang disyariatkan. Itu namanya wasilah, itu melakukan amal-amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadikan kubur sebagai perantara, bukan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah, berjuanglah jalannya agar kamu beruntung. Dijelaskan wasilah ini menurut penjelasan Mujahid, Qatadah, makna wasilah ayat ini artinya taqarrabu ilai bi ta'ati wal amal bima yurdi. Adalah kalian mendekat kepada Allah dengan mentaatinya dan mengerjakan amal yang diridainya. Ini dalam tafsir Tabari dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Tawassul, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, ada 3 macam. Ada yang masyru', itu apa yang masyru'? Dengan nama-nama Allah dan sifatnya, dengan amal soleh yang dikerjakan, atau dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Yang kedua, tawassul yang bid'ah, artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak disebutkan dalam syariat, seperti tawassul dengan pribadi para nabi dan orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya. Yang ketiga, syirik. Tawassul yang syirik bila menjadikan orang sebagai yang sudah meninggal sebagai perantara dalam ibadah. Jadi orang yang sudah meninggal dijadikan perantara dalam ibadah, termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka. Ini namanya tawassul yang syirik. Gitu. Jadi tawassul ada 3, yang masyru', yang bid'ah dan syirik. Yang tadi ditanyakan itu
Bagaimana hukumnya membawa nasi lengkap kemudian dibawa ke seorang tokoh masyarakat untuk dimintakan doa bagi orang yang sudah meninggal? Iya, ini namanya tawassul. Di dalam Islam itu ada 3 tawassul yang disyariatkan. Yang pertama tawassul dengan Asma'ullah Al-Husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat sih, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, ya Allah. Ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawassul dengan Asma'ullah Al-Husna. Ya Ghafur, ighfirli ya. Itu nggak masalah. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah, nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi Anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh ya, nggak apa-apa jemaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup. Dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus jangan sampai yang kita datengin dukun. Datang, para ulama itu masih tetap seperti itu. Datang kepada gurunya, mengatakan guruku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau Mi-nya, Mi besok anak mau ujian Mi, doakan anak Mi ya. Mi anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu nggak masalah. Itu termasuk tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasul SAW, minta doanya Abbas, minta doanya orang-orang soleh. Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas, dipanggil Abbas, sini, kau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa, nggak apa-apa itu jemaah. Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita nggak mau berdoa. Ente kenapa nggak minta? Wallah, ana takut tidak dikabulkan. Allah itu berfirman, ud'uni, pasti Allah kabulkan. Kau minta, jangan takut. Terutama sedikit kalau tanpa kesehatan, kenapa pikir ada manfaat dari benar-benar apa kain Ka'bah itu? Kalau kiswah Ka'bah itu tabarruk dengan Ka'bah. Mengapa tabarruk? Karena Ka'bah itu ada barokahnya. Maka sesuatu yang pernah menyentuh Ka'bah jadi kelambunya, insya Allah ada barokahnya. Dalilnya di dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Jadi Ka'bah itu memang ada barokahnya. Kalau cincin, pakai cincin ya. Cincin ini apakah ada barokahnya? Memang ada hadis-hadis yang menganjurkan pakai cincin. Takhattamu bil aqiq fa innahu barakah. Pakailah cincin dengan akik karena itu ada barokahnya. Takhattamu bil aqiq fa innahu yamfil faqrah. Dalam sebagian hadis, pakai cincin dengan akik karena itu dapat menghilangkan kefakiran. Apalagi kalau cincinnya jamrud. Saya bilang cincin jamrud kata para ulama ada barokahnya menghilangkan kefakiran. Orang-orang jawab, iya kiai itu mahal katanya. Jadi kalau nggak punya uang itu dijual bisa mahal. Betul memang. Jadi memang ada keterangan, cuma hadisnya dhaif, tetapi oleh para ulama diamalkan. Ada ulama besar mazhab Hambali namanya Imam Ibnu Rajab, menulis kitab berjudul Ahkamul Khawatim, hukum tentang memakai cincin. Cincin itu apa sebelah kanan, apa sebelah kiri. Cincin itu ada yang mengatakan sebelah kanan tapi jari-jari ini, ada yang mengatakan sebelah kiri di sini. Tapi jangan semuanya dikasih cincin. Kalau semuanya dikasih cincin, apalagi besar-besar, orang takut malah. Nggak bagus. Jadi satulah. Mengapa ada cincin? Ya biar kelihatan tangan ini sedikit agak manis lah. Kan begitu. Kelas. Tawassul bidoa itu beda dengan doa bitawassul, dibalik. Tapi maknanya beda.
Kalau doa bitawassul, kita memohon kepada Allah, di dalamnya ada orang-orang soleh, orang yang dicintai oleh Allah, atau dengan amal soleh. Contohnya dengan amal soleh disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, misalnya itu ada kisah orang yang terperangkap dalam gua. Waktu berada dalam gua, tiba-tiba ada batu menggelincir menutup gua, nggak bisa keluar. Didorong pun nggak mampu karena batu gede. Kalau dibiarkan di situ mati. Nabi bercerita dalam hadis sahih. Kemudian 3 orang yang berada di dalam gua ini memohon kepada Allah dengan membawa amal solehnya, memohon kepada Allah, ya Allah, aku pernah punya amal soleh begini, ya Allah, aku pernah berbakti pada ibuku begini, ya Allah, aku pernah menjauhi maksiat begini, ya Allah. Maka geser batu, geser lagi. Ini menunjukkan namanya doa bitawassul, memohon kepada Allah, di dalamnya ada sesuatu yang dicintai oleh Allah, dibawa agar doa kita ke bawah. Amal soleh Nabi Muhammad ini. Tapi di sana ada namanya tawassul biddu'a. Lah, tawassul biddu'a ini begini. Kita datang kepada satu orang, tolong doain saya ya. Kan saya bisa doa sendiri. Tapi kenapa kita minta tolong kepada orang lain? Dan ini boleh secara syariat. Nabi pernah minta doa kepada Sayyidina Umar. Dan orang minta doa kepada orang sudah wajar. Padahal kita bisa minta doa langsung kepada Allah. Kan Tuhan kita dekat dengan kita. Kita bisa minta langsung. Tapi kenapa kok diajarkan kita minta kepada orang lain? Membangun husnudzon kepada orang lain, agar kita juga tawadhu. Jadi kita minta, Ustaz, Ibu, saudaraku, tolong doakan saya. Nggak pernah ada orang ngomong doai sendiri. Wong Allah tahu, Allah bisa, ngapain minta saya? Nggak ada. Kalau ini namanya tawassul bid-du'a. Tapi yang satu lagi doa bitawassul, inilah di saat orang tidak bisa membedakan antara keduanya, makanya rancuh di masyarakat, ada orang dingin-dingin mengkafirkan Nabi. Beliau salah satu syekh yang disebut oleh Imam Zahabi dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu banyak. Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak sekali Syekhul Islam. Saking banyaknya Syekhul Islam, maka juga banyak pahamnya. Syekh Ibn Taimiyah tidak membolehkan tawassul dengan orang yang sudah meninggal, hatta itu Nabi, kecuali dengan mengartikan, ya Allah, dengan imanku kepada Nabi. Misalnya ada orang baca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini tawassul dengan Nabi. Ini diperdebatkan. Bagi Ibn Taimiyah boleh dengan syarat, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabb dengan Nabi Al-Mustafa, Nabi pilihan. Maksudnya apa? Dengan iman dan cinta kami kepada Nabi, maka kabulkan doa kami. Ini yang dibolehkan tawassul oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini imamnya Salafi, tapi bukan salaf. Salaf itu sampai abad ketiga. Ibn Taimiyah rahimahullah sampai 728, jadi sudah khalaf. Beliau mengatakan boleh menyebutkan bi Muhammadin atau bil Mustafa, artinya dengan iman dan cinta kami kepada Nabi. Nah, ini tawassul versi Imam Salafi. Tapi beberapa ulama Salafi belakangan, seperti guru dari guru saya punya guru namanya Syekh bin Baz rahimahullah di Saudi. 9 tahun beliau ngaji di Riyadh. Beliau mengatakan apa? Nggak boleh mau bilang dengan imanku, apalagi versi orang-orang di Yaman atau di Al-Azhar. Jadi beliau nggak sepakat. Bagi orang NU ya, dengan kemuliaan Nabi, maka kabulkanlah doa kami. Bagi Syekh bin Baz nggak boleh. Siapa lagi? Syekh Albani rahimahumullah, Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan. Ini satu grup kita sebut syuyukh salafiyah, syekh salafiyah. Namun Syekh Al-Azhar ini perlu kita ketahui, Pak, biar kebuka bahwa pendapat itu nggak satu model. Ya, teksnya sahih, pemahamannya macam-macam. Jadi tidak semua dalil yang sahih pemahamannya satu. Ya, ulama Azhar, ulama Yaman, ulama Maroko, ulama Suriah, ulama Kuwait kebanyakan membolehkannya. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi, maka kabulkan. Ini fatwa dari Azhar, fatwa Darul Ifta membolehkannya. Nah, maka ya Rabbi bil Mustafa tidak bid'ah menurut ulama Azhar, tapi bid'ah menurut ulama Saudi. Orang menelpon saya, Assalamualaikum Pak Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz kami undang? Mohon maaf, jadwal saya penuh. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah Maulid Nabi? Mohon maaf, penuh. Yang 3 ini nelpon. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya tetangga Ustadz Fadil Rahmi. Oh iya. Abang kelas saya itu.
Itu namanya tawassul. Bertawassul dengan orang dekat. Begitu juga kita kepada Allah. Kita ini tak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berdoa kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Muhammad Wali. Aku bertawassul kepada Engkau dengan menyebut nama Syekh Krum Kadi. Aku menyebut nama Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Bukan kita meminta kepada kubur, bukan kita minta kepada orang, memintanya kepada Allah dengan menyebut nama-nama wali Allah. Begitu kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Humari, yang selama ini minta kepada wali taubat. Karena kita tak boleh minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Cara berdoanya Pak Ustaz, Allahumma inni as'alu ilaika, Allahumma inni atawassalu ilaika, Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bijahi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Muhammad. Bahasa Indonesianya Pak Ustaz, kami berdoa kepada Engkau ya Allah berkat Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Maka saat itu kita bertawassul, bukan meminta kepada kubur, bukan meminta kepada jenazah, meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama wali Allah. Allah SWT ajar kepada kita, kalau kita sedang bertawassul menjadikan orang-orang yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup, guru kita yang soleh atau solehah, kita bilang doakan saya, misalnya teman kita, itu gak masalah. Tapi kalau orang sudah mati, tak boleh lagi. Dan banyak orang begitu di Indonesia ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu habis sholat, pergi kuburan sebelah masjid.